Halo Libra, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi ya. Kali ini temanya tentang sebuah takdir. Persiapkan diri kamu untuk menerima takdir yang akan menaikkan level hidup kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat ya, buat Libra, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkan langsung kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sabar kartunya. Takdir yang akan kamu terima, dan ini juga akan bisa menaikkan derajat hidup kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Apakah itu? Oke. Sudah 4. Lanjut. Ada transformation. Ini buat Libra yang akan ditakdirkan bisa berubah. Berubah dalam arti kata kehidupan kamu yang mungkin dulunya tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya ya. Atau mungkin dulunya kamu belum punya mobil, sekarang sudah punya. Atau dulunya kamu itu mungkin orangnya kekanak-kanakan, sekarang kamu sudah berubah menjadi orang yang bijaksana. Arti kata ada perubahan yang memang sudah ditakdirkan buat kamu di sini, Libra. Atau bisa dikatakan juga di mana mungkin kamu dulu yang tidak pernah dihargai, atau dulu kamu itu seseorang yang tidak pernah dianggap, ya, tidak pernah dicintai. Nah, tapi saat ini mungkin dalam waktu dekat perubahan itu akan terlihat. Banyak orang-orang mungkin akan mendekat ke kamu, banyak orang-orang mungkin akan menyukai kamu, dan mereka mungkin akan menghargai kamu. Oke? Bisa juga beberapa kamu yang mungkin sudah menjadi single parents ya, dimana kamu punya tanggung jawab yang besar, atau kamu di sini sudah menjadi tulang punggung dari keluarga kamu ya. Nah, kamu bisa merubah semuanya itu menjadi satu kebahagiaan, kesuksesan ya. Pokoknya ya, arti kata ada transformasi di sini. Ya mungkin bagi kamu yang single parents ya, yang menjadi tulang punggung, akhirnya kamu bisa berubah. Mungkin saat ini sudah punya teman, sudah menemukan seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi kamu ya. Atau dia juga bisa meringankan tanggung jawab kamu, memikul tanggung jawab kamu juga ya. Arti kata ada perubahan di sini. Atau bisa saja perubahan dari kamu yang single dan akhirnya kamu bisa menikah ya. Oke, nanti kita akan lihat dengan kata tarot juga ya. Itu yang terjadi. Perubahan pada diri kamu, ada transformasi. Ya. Semoga apapun itu semuanya untuk kebaikan hidup kamu. Perubahan dalam hidup kamu. Ya mungkin dulunya kamu bukan siapa-siapa, sekarang kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin manajer, sudah menjadi kepala di suatu perusahaan, kamu sudah memiliki mungkin bisnis ya. Mungkin dulu kamu masih dianggap orang yang tidak punya potensi, tapi sekarang kamu lebih banyak dihargai. Dan mungkin juga banyak orang-orang yang memotivasi dirinya itu dari kamu begitu ya. Itu juga sebuah takdir. Karena jika tidak ada perubahan, tidak ada transformasi dalam diri kamu ataupun dalam kehidupan kamu, maka kamu tidak menjadi apa-apa di sini. Jadi intinya dari diri kita sendiri dulu ya, bukan orang lain. Nah, di sini ada Diana. Wah, Diana, kekasihku ya. Oke, be one with nature. Aku melihat kamu menjadi seseorang yang ibarat kata apa ya, natural gitulah, gitu ya. Kamu itu menjadi seseorang yang benar-benar seseorang yang bisa dikatakan punya pesona, punya daya tarik, dan kau punya kelebihan di sini. Dan aku melihat kamu itu seseorang yang mungkin banyak disukai orang. Oke. Kamu ini orang yang benar-benar apa ya? Bersahabat dengan alam.
Dan kamu juga bersahabat dengan siapapun. Arti kata, kamu ditakdirkan menjadi orang yang memahami atau berempati. Ada ya kadang-kadang kita sama kita nih, padahal kita lihat nih seseorang itu butuh bantuan, tapi kita tetap cuek gitu loh. Ya, ada kebanyakan tuh kita melihat nih, apalagi ibu-ibu tua ya, bapak-bapak tua yang kayak ingin menyeberangi jalan, atau mungkin lagi bersepeda atau lagi jualan ya. Banyak orang yang cuek gitu loh, tidak memperhatikan beliau. Ada begitu. Nah, tapi kalau kamu di sini, kamu itu ditakdirkan menjadi seseorang yang benar-benar bisa berbaur dengan siapapun. Itu juga merupakan kelebihan kamu, pesona kamu di mata siapapun. Kamu orang yang berempati. Kamu selalu memikirkan orang-orang di sekitar kamu. Kenapa? Karena mungkin yang aku katakan tadi, kamu itu orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang pahit gitu ya. Kamu yang punya tanggung jawab besar, kamu yang menjadi tulang punggung ya. Dan akhirnya kamu bisa kayak menerima apapun yang terjadi di depan mata kamu, dan akhirnya kamu bisa ya menjadi orang-orang yang dibutuhkan banyak orang. Begitu. Oke. Itu sebuah takdir juga yang akan kamu dapatkan di sini, dan kamu harus siap menerima itu semua. Arti kata itulah kelebihannya kamu, itulah pesona kamu, itulah daya tarik kamu. Kamu diberikan sesuatu kelebihan yang benar-benar harus kamu syukuri. Dan itu takdir kamu ya, yang harus bisa kamu pertahankan. Ya, jangan nantinya karena kamu sudah mapan, kamu sudah sukses, kamu lupa akan diri kamu yang dulu. Kamu lupa akan semua perjuangan kamu. Kamu lupa akan kesedihan dan penderitaan kamu dulu. Ya, kebanyakan seperti itu. Tapi semoga para Libra tidak seperti itu. Ya, kamu harus ingat bahwasanya kamu juga bermula dari nol. Kamu berusaha dari nol. Sampai saat ini kamu sudah sukses. Dan itu juga sudah takdir karena ada perjuangan yang kamu lakukan. Dan kamu juga terlihat orang yang baik. Dengan kebaikan kamu lah akhirnya semesta memberikan hal-hal kebaikan juga buat kamu. Itulah yang akan menaikkan kelas kamu nantinya, menaikkan level hidup kamu. Karena dengan ada kebaikan yang kamu lakukan terhadap sesama, terhadap keluarga ya, apalagi mungkin kamu yang menjadi tulang punggung, dimana kamu ikhlas dalam menafkahi semuanya. Dengan begitu akhirnya Tuhan menaikkan derajat kamu. Semuanya akan bahagia kamu buat ya. Begitu. Oke? Nah, di sini kita ada worksheet Gibbos. Ini bahasanya bukan bahasa Inggris apa ya? Yang ini bahasanya. It's okay to change to direction. Kamu di sini bisa merubah jalan hidup kamu sendiri. Kamu yang akan merubahnya. Kan ini ada jalan nih. It's okay to change to direction ya. Arti kata kamu bisa merubah. Apapun bisa kamu rubah di sini. Misalnya kamu berada di jalur ini nih. Wah, kayaknya jalur ini nggak bisa nih. Kayaknya nggak ada harapan di sini, nggak ada kesempatan di sini. Kamu boleh rubah jalur itu. Nah, itulah kemampuan kamu, kepintaran kamu, kepiawaian kamu, kelebihannya kamu dalam mengartikan sebuah masalah yang kamu hadapi saat ini. Seandainya kamu menemukan itu, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Itulah cara kamu untuk bertransformasi di sini. Oke, Mbak Libra. Kamu bisa merubah semuanya. Takdir apapun kamu bisa rubah. Misalnya takdir jelek, aku tahu nih ini takdir aku jelek. Aku ketemu dengan orang yang toksik. Aku ketemu dengan orang yang manipulatif. Dan aku ketemu dengan orang yang hanya memanfaatkan aku. Dan aku tahu itu menyakitkan bagi aku. Dan aku tidak mau lama-lama sakit begini gitu. Dan akhirnya kamu mengetahui merubah jalan kamu. Akhirnya kamu meninggalkan dia. Ya, karena kamu tahu dengan begitu aku tidak akan pernah bahagia. Setelah aku tinggalkan, walaupun aku sendiri, aku bahagia. Gitu loh. Ya, begitu juga dengan hal pekerjaan, finansial kamu. Kamu tahu mana yang pantas kamu lakukan untuk pekerjaan kamu, dan kamu tahu mana yang tidak pantas untuk kamu lakukan. Dan akhirnya disitulah kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin dihargai kembali, kamu akhirnya diprioritaskan kembali ya oleh perusahaan, atau mungkin banyak orang-orang yang akan mendekat ke kamu untuk melakukan kerjasama ya. Bisa juga seperti itu. Oke. Ada full moons, harvest the fruit
of your hard work ya. Aku melihat di sini full moon ini ya. Ini ada mata. Seakan-akan di sini aku melihat bahwa kamu akan panen ya. Kamu akan panen, akan menuai apa yang sudah kamu usahakan. Ada hasil dari kerja keras kamu di sini. Ya, harvest the fruit of your hard work. Ada hasil yang kamu terima dari kerja keras kamu. Jadi, aku melihat di sini Libra benar-benar ingin bertransformasi, dan disitulah kamu memperjuangkan, mengusahakan ya, untuk agar hidup kamu bisa berubah di sini. Tidak terlepas dari hal-hal yang mungkin menyakitkan kamu. Nah, kamu bisa menipiskan semua itu. Dan kamu tahu, dengan kesedihan, dengan kekecewaan kamu, akhirnya kamu mendapatkan menuai hasil itu, mendapatkan keadilan di sini. Oke, Libra. Apapun itu akan bisa kamu dapatkan. Ya, mungkin kebaikan kamu juga yang akhirnya kamu mendapatkan kebaikan juga, karena itu tadi ya, hukum tabur tuai itu ada. Oke. Ini angka 13, ada divine feminine step into your power. Aku melihat di sini bahwa Libra di sini adalah orang yang memiliki power cukup kuat. Ya. Ini menggambarkan kamu seorang feminim ya. Nah, di angka 13 ini menunjukkan bahwasanya ini adalah angka keramat. Bahwasanya kamu itu memiliki power, kamu memiliki kayak daya tarik, kamu memiliki kemampuan, dan itu adalah proses kamu untuk mencapai suatu hasil dari transformasi kamu. Oke, buat Libra, itu yang aku rasakan di sini. Jadi beberapa dari Libra, kamu akan melewati proses-proses itu dengan gampang. Proses kehidupan kamu, proses transformasi kamu ya, sehingga kamu berada di titik dimana titik yang kamu harapkan, yaitu kebahagiaan, titik kesuksesan kamu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Emang terlihat ya, kamu itu ditakdirkan sebagai seseorang yang kuat. Ini ada gambaran feminim ya. Jadi di sini kuatnya seorang feminim ya. Ya, ini ada feminim. Oke. Dan ini aku melihat mungkin itu yang dikatakan tadi yang di awal ya. Kamu seorang yang single parents, tapi kamu memiliki kekuatan yang lebih dari siapapun. Itulah, mungkin kamu punya beban banyak atau tanggung jawab banyak, tanggung jawab besar, tapi kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab itu semua. Itu yang hebatnya kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Ini ada kartu, nanti juga bahagia lagi. Kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini. Wah, Libra. Apa yang terbaca di sini? Oke. Kalau kelamaan kamu skip ya. Aku punya cara, ini dia ya, merubah takdir aku punya cara, mohon maaf ya. Aku punya cara merubah takdir kurang baik menjadi baik. Caranya adalah satu, nggak apa-apa, terima aja dulu. Yang kedua, yakin bahwa takdir Tuhan pasti baik. Oke, Libra. Jadi itu ya, kita itu sudah ada takdir kita. Tuhan sudah memberikan kita takdir. Dan bagaimana cara kita melewati takdir itu, menjalankan takdir itu. Nah, disitulah akhirnya kita mungkin akan bertemu dengan masalah, bertemu dengan hal-hal yang mungkin yang tidak kita sangka-sangka. Dan itu juga merupakan entah itu cobaan bagi kita, entah itu masalah apa bagi kita ya. Coba kamu katakan, ya terima aja dulu, mungkin ini takdirnya. Dan mungkin Tuhan punya rencana lain buat aku gitu loh. Itu yang kamu pikirkan. Ya mungkin ini adalah proses aku untuk mencapai kesuksesan aku dan kebahagiaan. Jadi itu yang kau pikirkan ya buat Libra. Jadi kalaupun ada masalah ya bilang aja, ya nggak apa-apa. Ya, toh nanti juga akan bisa kita selesaikan. Jadi jangan terlalu dipikirkan, enjoy aja. Oke Libra. Kadang ada ya, kita juga. Aku mungkin juga pernah seperti itu. Kalau punya masalah itu kepikiran aja ya. Kayak nggak, apalagi kalau kita
dikecewakan. Nah, kalau apalagi kita dikhianati ya, kayaknya makan itu nggak enak, minum pun hambar ya rasanya. Tapi ya memang itulah. Tapi bagaimana cara kita untuk berusaha meyakinkan diri kita bahwasanya ya kamu nggak boleh begitu. Itu mah biarin aja. Toh kita nanti juga akan bisa bertemu dengan yang paling tepat. Atau memang dia bukan jodoh kamu. Makanya Tuhan menunjukkan siapa dia, begitu. Walaupun hati kamu sakit, biarkan sakit saat ini. Kalaupun kamu mau nangis, ya nangislah. Karena suatu saat nanti kamu akan bahagia. Ya, yakinkan diri kamu. Agar kita selalu bahagia. Bilang ke orang yang sering sakitin kamu, aku nggak sekuat itu. Kalau mau pergi sekarang nggak apa-apa kok. Nah ini tadi yang baru kita bicarakan. Kalau misalnya kamu ketemu dengan orang yang hanya membuat kamu sakit hati, ya katakan pada dia. Kalau kamu pergi ya silakan pergi aja, nggak apa-apa gitu loh. Ya daripada aku buang-buang waktu dengan kamu, daripada aku selalu disakiti, ya lebih baik aku sendiri. Oke, fokus dengan diri aku. Itu ya Libra. Dan selanjutnya, berusaha semaksimal mungkin, pilih jalur yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kalau hasil akhirnya kurang baik, bahkan bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Kitanya yang nggak ngerti maksud Tuhan itu apa, ya. Itu juga tadi yang barusan kita bilang, itu juga sebuah contoh di mana mungkin dalam satu hubungan percintaan, kamu lagi menjalin hubungan nih dengan seseorang, kamu begitu sangat mencintai dia, ya. Ternyata dia toksik, dia egois. Dia tidak pernah menghargai perjuangan kamu. Oke? Nah, itulah bahwasanya jangan katakan bahwa kenapa sih Tuhan berikan dia kepada aku? Tuhan gak adil gitu. Tuhan gak baik sama aku. Ternyata justru dengan begitulah Tuhan sayang sama kita. Ditunjukkanlah ya dia seperti itu agar kamu bisa meninggalkan dia dan menemukan yang terbaik. Oke, karena Tuhan pasti punya alasan memberikan masalah kepada kita, menemukan kita dengan orang yang salah. Tuhan punya alasan tentang itu, ya, Libra. Jadi harus benar-benar kamu pahami. Menyerah itu bukan solusi, gak akan bawa kita kemana-mana. Jadi jangan nyerah ya. Kalau capek istirahat dulu, masih ada besok. Aku yakin kamu pasti berhasil. Ya, kalau kamu capek, ya istirahat aja dulu. Jangan kamu paksakan untuk melakukan semuanya saat itu juga. Karena nantinya kamu juga yang akan merasa kelelahan. Kamu merasa kayak nggak bisa berpikir apa-apa, ya. Apalagi kalau kita capek itu, kita tidak bisa berpikir. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Begitu. Oke. Ini apalagi bangun pagi kerjaan numpuk, tugas tumpuk. Lebih baik daripada bangun pagi nggak tahu mau ngapain, ya. Ini lebih baik, ya. Jadi kita tidak menung-menung, kita tidak melamun, kita tidak ngapa-ngapain ya. Jadi harus ada kegiatan, harus ada kesibukan, harus ada usaha. Itu kan salah satu usaha. Jadi itu menunjukkan bahwasanya kita hidup itu harus kita perjuangkan apapun. Ya, kita harus perjuangkan. Ini ada latihan terus untuk bisa menerima keadaan apa adanya. Menyenangkan atau menyusahkan, terima aja dulu. Terus yakin bahwa Tuhan pasti bantu kita. Ya, itu pesan buat kamu. Yakinlah Tuhan itu baik sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Apalagi kalau kita diberikan masalah yang tidak pernah henti-hentinya. Arti kata Tuhan itu sayang sama kita. Karena Tuhan ingin kita berubah. Jadi lebih baik begitu. Dan ini kita malah sering berusaha mati-matian agar orang-orang bisa nerima kita. Sampai kita lupa buat belajar nerima diri sendiri. Itu tadi juga yang kita katakan bahwasanya kamu harus bisa sayang pada diri kamu. Kalau kamu ketemu dengan orang yang hanya menyakiti kamu, apakah kamu mau diri kamu disakiti terus? Kamu kecewa, kamu menangis terus setiap malam, kamu bingung, kamu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kalau kamu ketemu dengan itu ya sayangin diri kamu, ya tinggalkan dia. Oke? Gampang ya, simple. Libra, kita kali lagi di sini dengan kartu tarot. Apa yang terbaca dari kartu tarot ini? Oke. Libra, apa yang terbaca dari kartu tarot ini tentang cerita kamu? Oke.
tinggal satu lagi. Ya, itu suara kodok ya, karena habis hujan di tempat aku, jadi kodoknya berenang. Karena rumah aku itu kayak ada rawa-rawanya ya, jadi dengar suara kodoknya. Ini ada Five of Pentacles. Nah, buat Libra, aku melihat di sini memang dulunya kamu pernah bermasalah dalam segi keuangan kamu atau cuan kamu, bisnisnya kamu, ya, pekerjaannya kamu. Ya, di sini ada kesengsaraan kamu, penderitaan kamu. Tetapi di sini masih ada harapan untuk kamu merubah semuanya. Karena di sini ada transformasi. Ya, mungkin kamu perlu merenungi lagi, ya, masalah yang kamu hadapi ini. Kenapa ya, kok aku bisa begini? Kenapa ya, kok aku bisa begitu? Ya, apa ya yang harus aku lakukan? Ya, ternyata aku harus begini, aku harus begitu, aku harus berusaha, aku tidak boleh diam, ya, itu. Tapi kamu perlu merenungi dulu di sini. Entah itu kamu bermeditasi, ya, sehingga kamu akan menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Libra, di sini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada di Hierophant juga ada Taurus, ada di Chariot, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, maka cerita ini jika masuk ke dalam cerita hidup kamu, itu resonate ya buat kamu. Tidak harus ada zodiak pasangan kamu di sini. Dan ini aku melihat ada Queen of Cup. Dan akhirnya aku melihat di sini. Akhirnya kamu akan merasakan suatu perasaan yang begitu bahagia. Entah itu kamu, walaupun mungkin dalam kondisi kamu sendiri, entah itu kamu menemukan pasangan, arti kata ada kondisi kamu merasa bahagia, siap menjalankan hidup ke depannya. Ya, gitu. Itu aku lihat. Ini juga ada The Wheel of Fortune. Akan ada perubahan pada diri kamu. Inilah perubahan. Karena diri kamu sendiri yang ingin merubahnya, ingin bertransformasi. Dan ternyata perubahan itu akan terlihat jelas sekali. Kamu akan merasakan di titik kesuksesan kamu, di puncak kesuksesan kamu, ya, di puncak keberhasilan kamu, di puncak kebahagiaannya kamu di sini. Itu yang akan kamu rasakan. Ternyata perjuangan aku ini membuahkan hasil. Ternyata usaha aku ini membuahkan hasil. Jadi tidak ada kata kamu tidak sukses jika kamu berusaha dan berjuang. Oke? Ini ada di Hierophant. Dan kamu juga kayak meningkatkanlah perjalanan religi kamu. Kamu berusaha untuk menjadi orang yang yakin bahwa Tuhan itu akan selalu bantu kamu, ya. Disinilah kamu mulai meningkatkan spiritualitas kamu. Kamu mencoba untuk menjalankan semua ibadah-ibadah kamu yang mungkin dulunya kamu lalai dalam beribadah, dan sekarang kamu mulai meningkatkan itu semua. Dan itu juga lah yang akan merubah hidup kamu, karena ada bantuan dari semesta. Karena semesta sudah mentakdirkan kamu harus seperti ini. Begitu. Tinggal bagaimana kamu melihat takdir kamu itu. Oke. The Chariot. Di sini semuanya ada kendali pada kamu. Kamu yang akan mengendalikan hidup kamu. Kamu yang akan mengendalikan semuanya. Ya. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak bagi kamu. Dan ini ada Two of Swords. Ya. Kebimbangan kamu, keraguan kamu sebenarnya itu tidak beralasan. Jika kamu mencoba untuk mengendalikan semuanya, mengendalikan pikiran kamu, mengendalikan emosi kamu, maka kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan. Takdir kamu akan kamu terima, ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik sehingga apa yang kamu dapatkan juga baik. Oke, buat Libra, semoga sampai di sini dulu reading kita. Semoga kamu terhibur, semoga kamu menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Sampai ketemu lagi Libra. Dadah Libra.